Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Ainun Nafi dari kelas AU2 FTIK YIN Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Penerapan Metode Tartilah pada Pendidikan Anak Usia Dini di Taman Asuh Anak Muslim Al-Latifiyah. Baik, saya langsung akan menjelaskan tentang isi makalah saya. Makalah ini dilatar belakangi karena saat ini banyak anak usia dini, di mana yang disebut anak usia dini itu anak yang berada pada usia 0 sampai 8 tahun, di mana pada masa itu sering disebut dengan golden age atau usia emas. Karena pada masa tersebut terjadi pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio, emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Kebutuhan anak usia dini adalah meliputi setiap aspek yang membangun, mulai dari nilai moral, nilai spiritual, dan yang harus ditekankan adalah nilai-nilai religi. Dalam membangun aspek pendukung bagi anak usia dini, orang tua, masyarakat, sampai dengan lembaga telah melakukan berbagai upaya dalam menanamkan aspek yang dapat menumbuhkan moral dan karakter. Hal ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan guna mencerdaskan dan menciptakan calon penerus yang kritis dalam beragama, objektif dalam bertindak, dan menjadi subjek yang berwawasan luas dengan sifat-sifat yang mencerminkan akhlak seorang insan yang taat beragama dan bernegara. Salah satu pendidikan agama adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, perlu ada pemilihan metode pembelajaran yang tepat untuk anak usia dini. Sebab jika tidak cocok dengan metode pembelajaran yang akan disampaikan, akan timbul masalah baru, yaitu anak akan enggan untuk belajar mengaji karena sukar dipelajari. Kita masuk pada tahapan kedua, yakni rumusan masalah. Saya mengangkat masalah tentang pertama, bagaimana cara pembelajaran metode tartilah. Yang kedua, bagaimana penerapan metode tartilah Taman Asuh Anak Muslim. Kemudian kita memasuki pada tahapan ketiga, yakni tujuan penulisan. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini untuk mengetahui penerapan metode tartilah yang digunakan untuk mempermudah anak dalam proses mempelajari Al-Quran di Taman Asuh Anak Muslim Al-Latifiyah. Baik, kita akan membahas pembahasan karya tulis ilmiah ini. Di pembahasan ini, pertama yang kita bahas adalah konsep metode tartilah di Taman Asuh Anak Muslim Al-Latifiyah. Konsep yang diterapkan untuk metode tartilah di Taman Asuh Anak Muslim Al-Latifiyah ini terdapat beberapa konsep, antara lain yang pertama, konsep individual atau privat. Konsep ini adalah pengajaran yang memberikan pelajaran pada setiap santrinya dengan melihat kemampuan santri tersebut. Kemudian para santrinya bisa menerima pelajaran yang disampaikan oleh pengajar, sehingga dengan demikian strategi ini adalah proses mengajar yang dilakukan dengan secara satu persatu atau individual sesuai dengan materi pelajaran yang dipelajari atau yang dikuasai oleh santri. Yang kedua, klasifikal individual. Klasifikal individual ini adalah cara mengajar yang pembelajarannya disampaikan secara bersama-sama pada sejumlah santri dalam suatu kelompok atau kelas, di mana pelajaran yang disampaikan dapat tersampaikan secara garis besar dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Kemudian yang ketiga adalah klasikal baca simak, di mana klasikal baca simak adalah metode yang mengajarkan membaca dan menyimak bacaan Al-Quran santri. Klasikal baca simak dilakukan dengan cara membaca bersama-sama
atau klasikal dan bergantian secara individual atau kelompok untuk santri yang lainnya menyimak. Baik, kita akan membahas pembahasan kedua, yakni penerapan metode tartila. Penerapan metode tartila di Taman Asuh Anak Muslim menggunakan dua metode, yakni metode Jibril dan metode Sorongan. Pengertian dari metode Jibril sendiri adalah metode yang digunakan sebagai nama dari metode pembelajaran Al-Quran yang diterapkan di Pesantren Ilmu Al-Quran PIQ Singosari Malang. Metode itu dilatar belakangi atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti bacaan Al-Quran yang telah dibacakan oleh malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman pada ayat surat Al-Qiyamah ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'nahu Qur'an, yang artinya apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian metode sorongan. Istilah sorongan berasal dari kata sorong atau berasal dari bahasa Jawa yang berarti menyodorkan kitabnya di hadapan kiai atau orang yang mendapat tugas dipercaya membantu kiai. Pengertian metode sorongan ini lebih jelasnya dapat kita pahami sebagai metode yang cara penyampaian bahan pelajaran di mana kiai atau ustadz mengajar santri seorang demi seorang secara bergilir dan bergantian, dan santrinya membawa kitab sendiri-sendiri. Teknik penyampaian materi dalam metode sorongan adalah sekelompok santri satu persatu secara bergantian menghadap kiai. Kemudian mereka masing-masing membawa kitab yang akan dipelajari disodorkan kepada kiai. Dari penerapan metode di atas, guru jadi memahami sampai mana kemampuan santri dalam menangkap pelajaran serta memahami pelajaran yang disampaikan itu. Dengan demikian akan tercapai visi misi lembaga untuk mencetak generasi Qur'ani sejak usia dini. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah saya adalah metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini di Taman Asuh Anak Muslim Al-Latifiyah adalah metode Jibril dan metode Sorongan, di mana sangat bermanfaat juga memberikan pemahaman secara luas kepada anak untuk mendalami Al-Quran. Dengan metode tersebut juga memudahkan dalam proses pembelajaran Al-Quran terhadap anak usia dini. Namun, dalam penyampaian metode tersebut terdapat hambatan, yakni tidak konsistennya guru pengajar dalam mengajar dan kurang profesionalnya guru dan kurangnya kredibilitas guru di bidang pembelajaran Al-Quran atau murattil dan bertajwid, sehingga cara penyelesaian hambatan tersebut dengan memberikan bimbingan atau pembinaan cara baca Al-Quran kepada guru dan mendisiplinkan guru yang tidak konsisten pada waktu mengajar. Saran dari karya tulis ilmiah ini, penyusun meminta maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu penyusun berharap agar pembaca dapat memberikan komentar yang membangun agar penyusun dapat menyempurnakan kembali karyanya